Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita semua tahu bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami situasi yang benar-benar krisis. Krisis apanya? Krisis karena mahasiswa yang bikin kacau negara, teman-teman, ya. Kelakuan mereka ini seperti ada yang mengkoordinir. Seperti mereka ini dikendalikan oleh sesuatu atau oknum yang tak terlihat nih, teman-teman. Ya. Apa yang mereka lakukan hari ini seperti adalah sebuah serangan-serangan amunisi-amunisi dari orang-orang jahat negeri ini untuk menyerang apapun kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Makanya apapun, entah itu RUU TNI, entah itu apalah teman-teman ya, kebijakan efisiensi anggaran, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, mereka akan terus serang demo agar supaya tidak berakhir demo mereka. Apakah mereka dibiayai oleh dana-dana korupsi para koruptor? Kita bahas beritanya, teman-teman. 1% dari 100% mahasiswa turun ke jalan. Ya, kita lihat hari ini teman-teman mahasiswa turun ke jalan di depan DPR untuk menuntut agar rancangan undang-undang TNI tidak disahkan. Namun teman-teman, saya tidak melarang teman-teman untuk turun ke jalan mengenai apapun itu. Karena saya juga masih mahasiswa dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua mahasiswa hukum se-Indonesia. Namun ketika kita ingin turun ke jalan teman-teman, alangkah baiknya pelajari dulu mengenai draft RUU-nya. Saya yakin teman-teman, ketika teman-teman membaca draft RUU tersebut dan mencocok logikan dengan Bang, karena mereka bergerak bukan karena pengen demo, ingin menyampaikan aspirasi, karena mereka ditunggangi, mereka dibayar. Undang-undang sebelumnya yaitu tahun 2004, maka teman-teman tidak akan keliru. Namun masalahnya karena ada provokasi dan minimnya membaca data yang ada pada teman-teman, akhirnya teman-teman bersuara seakan-akan ini adalah krisis, ini adalah akan membuat bangsa Indonesia ini seperti tahun 98. Itu yang dibahas. Karena apa? Karena Pak Prabowo Subianto, seorang presiden terbaik bangsa Indonesia, merupakan menantu dari almarhum Bapak Soeharto. Jadi, ini adalah salah satu cara pandang yang salah. Apabila teman-teman menyamakan beliau dengan masa lalu, itu tidak sinkron, tidak sesuai. Padahal beliau adalah seorang presiden yang benar-benar mencintai rakyatnya, berusaha memberikan yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana ketika beliau memimpin saat ini, permasalahan-permasalahan yang fundamental di bangsa ini terungkap. Dan saya yakin undang-undang ini diungkap atas dugaan adanya provokasi dari oknum lain agar kasus-kasus korupsi tertutupi. Sehingga lagi dan lagi mahasiswa dikorbankan. Tidak ada lagi jiwa korsa dari mahasiswa yang benar-benar menjunjung tinggi idealis dan menjunjung tinggi perjuangan untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya harap kepada teman-teman, mari kita realistis melihat dan mari kita bersama-sama menata bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan menata bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Jangan saling menyalahkan, mari kita saling membanggakan demi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Salam hormat dari kami, anak muda pasaman. Good job ya. Itulah teman-teman ya. Saya curiga di balik mahasiswa ini ada, di belakangnya ada partai itu yang mengkoordinir kader-kadernya di setiap daerah, mungkin untuk mengerahkan mahasiswa di setiap daerah untuk ayo buat aksi, kita buat agar supaya Indonesia ini terlihat sudah dalam keadaan yang kacau balau. Padahal itu seperti yang begini katakan, 1% dari 100% mahasiswa di Indonesia yang bergerak. Mereka terlihat ramai dan banyak aja itu karena ya kena spot teman-teman ya, di satu daerah, kemudian daerah berikut, di setiap daerah itu 1% dari 100% mahasiswa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dipaksa keluar dari mobilnya oleh massa aksi demo revisi undang-undang. Detik-detik Menteri Hukum dipaksa keluar dari mobil oleh massa demo RUU TNI. Turun-turun. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dipaksa keluar dari mobilnya oleh massa aksi demo revisi RUU TNI di depan gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patwal hendak melintas. Ya, itulah Mahasiswa teman-teman. Momen pendemo dan mahasiswa tidak dikasih akses jalan prioritas kepada rombongan polisi di Jalan Jenderal Sudirman. Mungkin mengganggu rakyat teman-teman. Bikin macet. Boleh dibantu teman-teman untuk ditutup jalannya, untuk berjalan bersama dengan masyarakat sipil, untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Kita memang melakukan, kita Mahasiswa ini beraninya di saat banyak ya teman-teman ya. Coba kalau sendiri hadang gitu ya, ditabrak kamu. Coba kita lihat dulu komentar netizen ya. Hidup Pak Anies Baswedan, Presiden RI terpilih. Anjay. Aduh. Katanya demo untuk rakyat, tapi ini mengganggu rakyat. Yang dibawa nama rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mananya? Pasti yang demo rakyatnya Abah. Mau dia polisi, mau pejabat, yang namanya jalan itu punya masyarakat umum. Kalau mereka mau buru-buru buat jalan sendiri. Bila rakyat tapi menghambat perjalanan rakyat. Ya itulah mahasiswa teman-teman. Aku benar-benar begitu muak ya teman-teman ya dengan kelakuan PDIP ya, ini tepatnya Guntur Romli itu 1000 klarifikasi sana sini ya. Pasalnya apa? Panik. Tim dari Pak Jokowi, warga masyarakat yang tergabung dalam pecinta Jokowi itu mau melaporkan Deddy Sitorus ke MKD dan juga Bareskrim. Alhasil di TV sana, TV sini, itu Guntur Romli sibuk klarifikasi. Ya itulah akibatnya, terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Dan juga nih ya, yang tak kalah menarik, ini warga masyarakat ini pada geram. Kok bisa-bisanya Deddy Sitorus bisa berucap seperti itu gitu loh ya. Dan warga masyarakat itu pun juga berharap supaya Deddy Sitorus itu dipolisikan. Supaya apa? Supaya ada efek jera dan tidak semena-mena lagi menyerang pribadi seseorang gitu loh ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkap. Ini mahasiswa ini mewakili siapa sih sebenarnya? Mau teriak-teriak mewakili rakyat nggak apa-apa disahkan RUU TNI. Ada juga mahasiswa tadi yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Pak Jokowi ini bukan negarawan. Harusnya kalau negarawan itu nggak punya batas kesabaran. Jadi kita semua harus waspada teman-teman ya. Karena mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang sedang menjalankan aksinya untuk membuat fokus pemerintah hari ini, fokus Pak Prabowo itu benar-benar terpecah agar supaya jangan terlalu fokus dengan yang namanya apa? Pemberantasan korupsi. Kalian lihat, ini kalian mau percaya atau tidak teman-teman? Saya mau katakan di sini. Demo Indonesia gelap, demo besar-besaran yang terjadi atas Indonesia, mahasiswa yang bergerak ini tiba-tiba itu anarkis, tiba-tiba ini memberikan tuntutan-tuntutan yang awalnya sedikit masuk akal, tapi lama-kelamaan itu tuntutan mereka dalam demo mereka itu adili Jokowi, gulingkan Prabowo. Ini bermulai dari apa teman-teman? Ini bermulai dari bagaimana Pak Prabowo membongkar ya lewat Jaksa Agung KPK korupsi besar-besaran di minyak teman-teman. Hasto jadi tersangka. Para koruptor mereka yang berlindung selama ini dalam kekuasaan, tiba-tiba Pak Prabowo itu bongkar semuanya, tangkap semuanya. Bahkan itu teman-teman mafia migas loh teman-teman.
mafia di Pertamina itu benar-benar dibongkar. Apa yang mereka lakukan hari ini itu dibongkar Pak Prabowo. Itu kemudian ketika semua korupsi dan bukan hanya itu saja, banyak sekali bocoran-bocoran akan ada pembongkaran korupsi-korupsi lagi yang besar, teman-teman, gembong-gembong para mafia yang selama ini. Itu membuat mereka takut dan percaya, teman-teman, percaya atau tidak. Ketika Pak Prabowo sedang melakukan hal yang baik ini, tiba-tiba muncullah Indonesia gelap. Demo sini sana tuntut dengan hal-hal yang tidak masuk akal, teman-teman. Mereka buat kacau di daerah mereka masing-masing. Di satu sisi, Pak Prabowo terus gencar-gencarnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Makin terkoordinir mereka, teman-teman. Apakah ini ada kaitannya dengan Hasto dipenjarakan atau ada kaitannya dengan bagaimana para mafia-mafia besar di Indonesia ini mulai dihajar oleh Pak Prabowo? Apakah itu adalah bentuk? Kalian mau percaya atau tidak? Itu kok kenapa bersamaan ketika Pak Prabowo itu Hasto langsung ditahan KPK, langsung munculkan Indonesia gelap, demo-demo ketika Hasto ditahan oleh KPK, muncul itu kiri kanan itu pokoknya seperti mereka terkoordinasi, teman-teman ya. Apakah dari partai ini atau ketika korupsi di Pertamina terbongkar lebih dahsyat lagi? Coba kalian pikir, teman-teman, masa ini kebetulan? Saya percaya nggak kebetulan, ada kaitannya mungkin ya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.